Pak, selamat siang. Ya, selamat siang. Saya Sekar, Pak. Oh, iya Sekar. Ya, silakan dulu duduk Sekar. Ya, jadi Bapak sengaja memanggil Sekar untuk menghadap Bapak di ruangan perpustakaan SMA Negeri 1 Tarakan untuk berdiskusi ringan ya. Sebenarnya Bapak ingin bertanya kepada Sekar mengenai sesuatu hal yang ada terjadi pada Sekar di dalam kelas. Bapak dengar Sekar di dalam kelas ini untuk semester ini khususnya itu mengalami penurunan. Kenapa nilainya turun drastis seperti itu? Iya Pak, betul Pak. Saya rasa nilai saya turun karena saya kurang memanage waktu saya, Pak. Oh, kurang memanage waktu. Nah, sekarang Bapak tanya, sebelum kita masuk ke dalam poin inti permasalahan dari hal yang Sekar hadapi saat ini, Bapak mau tanya terlebih dahulu. Kira-kira tujuan dari Sekar ketemu sama Bapak, Sekar maunya apa ini? Tujuan saya sih Pak, dari saya sendiri, saya mau mendapatkan solusi dari Bapak. Oke, good ya. Jadi Sekar datang demi untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang sebelumnya mungkin Sekar sudah tahu maksud dan tujuan dari Bapak untuk memanggil Sekar ke ruangan perpustakaan untuk menemui Bapak ini adalah untuk menemukan solusi ya atas permasalahan pribadi yang Sekar hadapi. Nah, oke. Kira-kira Sekar keberatan nggak untuk menceritakan secara detail mengenai permasalahan apa yang Sekar hadapi saat ini? Saya sangat tidak keberatan sih Pak, soalnya sudah lama saya ingin mendiskusikan ini. Oke, ya. Coba diceritakan ke Bapak kira-kira permasalahannya seperti apa? Pada saat pulang sekolah Pak, saya tidak bisa langsung belajar. Saya harus menjaga adik saya karena kedua orang tua saya sibuk untuk bekerja Pak. Lalu pada sore dan malam harinya, saya juga membantu orang tua saya Pak, sehingga saya kurang waktu untuk belajar. Jadi kurang bisa memanajemen waktu karena membantu orang tua dan menjaga adik di rumah. Emang orang tua pekerjaannya apa? Baru 2 minggu ini yang tua saya membuka toko baru Pak. Toko baru, lalu Sekar sendiri membantunya seperti apa di rumah? Kalau pada saat di rumah, pada saat siang hari, saya membantu menjaga adik saya saja Pak, karena kedua orang tua saya menjaga tokonya. Lalu pada sore dan malam hari, ibu saya pulang Pak, lalu saya bergantian, saya menjaga tokonya bersama bapak saya. Jadi bergantian. Nah, ketika bergantian ini, kamu juga menyempatkan waktu untuk menjaga adik. Lantas untuk waktu belajar semakin berkurang gitu ya? Iya Pak, benar Pak. Oke. Lalu kira-kira dari permasalahan tersebut, kira-kira ada hambatan lain nggak yang mengganggu Sekar sehingga pelajaran Sekar ini menjadi menurun untuk prestasi belajarnya di dalam kelas? Saya juga merasa di beberapa materi pelajaran saya kurang paham Pak pada saat guru itu menjelaskan. Oke, lalu lantas kira-kira ke depan apa yang akan Sekar lakukan untuk perbaikan atas kondisi permasalahan yang Sekar hadapi saat ini? Saya Pak ingin menulis materi apa aja yang saya kurang pahami Pak. Oke. Lalu saya mencari materi tersebut di situs-situs belajar online seperti itu. Oke. Selain itu, kira-kira ada rencana aksi lainnya nggak untuk perbaikan? Dari saya Pak, saya ingin menemui guru tersebut secara personal untuk mendiskusikan materi yang saya tidak mengerti. Oke, atas itu kan untuk di intern di sekolah ya. Tadi untuk meningkatkan prestasi belajar di dalam kelas, untuk pribadi Sekar sendiri itu mau melakukan list materi, lalu browsing materi ya, lantas menemui guru, itu adalah sesuatu hal yang sangat positif. Nah, ini adalah salah satu langkah yang cukup baik. Nah, langkah yang berikutnya untuk permasalahan yang Sekar hadapi di rumah terkait dengan manajemen waktu, kira-kira seperti apa? Karena kita tahu kan bahwa membantu orang tua juga adalah suatu kewajiban kita sebagai anak. Kira-kira Sekar bagaimana menanggapi atas permasalahan yang Sekar hadapi saat ini? Kalau saya Pak,
Kadang pada saat kakak sedang sepi di sela-sela waktu, saya menyempatkan waktu tersebut untuk menonton beberapa video materi pelajaran yang saya tidak mengerti, Pak. Oke, jadi di sela waktu menjaga toko milik orang tua, Sekar akan memanfaatkan waktu tersebut semaksimal mungkin untuk mempelajari materi-materi yang memang Sekar rasa itu kurang paham gitu ya. Oke. Terus kalau pada saat menjaga adik di rumah bagaimana nantinya? Pada saat saya menjaga adik, saya juga kurang tahu, Pak, bagaimana, karena adik saya masih kecil. Jadi saya rasa waktu saya untuk belajar hanya pada saat di kelas dan pada sore atau malam hari, Pak, pada saat menjaga toko. Oke, berarti nanti waktunya akan dicari yang tepat timingnya untuk waktu belajar Sekar di rumah gitu ya, sambil menjaga adik. Kurang lebih sama seperti itu. Tapi nanti mungkin coba dikomunikasikan atau nanti Bapak akan juga membantu mengkomunikasikan kepada orang tua bahwa Sekar juga butuh waktu untuk belajar agar hasil prestasi belajar di dalam kelas itu juga tetap stagnan atau signifikan naik seperti itu ya, dan tidak mengalami penurunan. Oke. Nah, kira-kira untuk mencapai plan yang rencana aksi yang tadi Sekar sampaikan, kira-kira komitmen apa yang Sekar akan ungkapkan ke Bapak dan itu memang benar-benar akan Sekar lakukan? Kalau dari saya, Pak, karena saya rasa orang tua saya sudah sibuk untuk bekerja, jadi mungkin kurang untuk mengingatkan saya belajar. Jadi saya memasang alarm di handphone saya untuk mengingatkan saya pada saat waktu tertentu untuk saya belajar. Oke, berarti komitmennya adalah mengingatkan diri sendiri, salah satunya dengan memanfaatkan alarm seperti itu ya, untuk timing waktu belajar agar konsisten dalam proses pembelajaran selama belajar di rumah atau di sekolah seperti itu, guna untuk memaksimalkan hasil belajar atau prestasi belajar di dalam kelas. Oke, itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa dan sangat bagus. Nah, kira-kira untuk mencapai penyelesaian masalah ini, kira-kira sekarang membutuhkan waktu sekitar berapa lama agar semuanya bisa kembali normal? Targetnya seperti apa? Komitmen itu merupakan bagian dari komitmen ini, ya kan? Setiap sesuatu hal yang dikerjakan pasti ada komitmen yang di belakang, ada komitmen di belakang kita yang harus kita pegang teguh sehingga tujuan yang kita akan capai ini tadi dapat dicapai dengan maksimal seperti itu. Ada goalsnya. Oke, kira-kira jangka waktunya, timingnya kapan tuh? Saya rasa mungkin untuk waktu yang bisa saya capai sekitar 1 bulan, Pak, sebelum saya melaksanakan ujian akhir sekolah. Oke, jadi menjelang ujian akhir sekolah, Sekar akan memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin untuk mengejar ketertinggalan seperti itu ya. Oke, itu adalah sesuatu hal yang sangat bagus untuk rencana aksinya. Lalu kira-kira kan pada saat kita mau melakukan plan pasti akan ada saja sesuatu hal yang tidak sesuai dengan rencana kita. Nah, kira-kira siapa aja nih orang atau siapa saja yang akan membantu Sekar kira-kira untuk menjaga komitmen tersebut agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Sekar sendiri? Kalau untuk saat ini, Pak, saya ada kelompok belajar bersama teman-teman saya, sekitar mungkin 4 atau 5 orang, Pak. 4-5 orang. Jadi saya teman dekat ya? Iya, Pak. Oke. Jadi kami saling mengingatkan untuk belajar, terus mengirim materi apa aja yang kami pelajari per hari, Pak. Oke, jadi rekan atau sahabat yang akan Sekar libatkan ini adalah rekan kelompok belajar yang memang biasanya itu adalah orang-orang terdekat yang biasa mendukung Sekar dalam proses kegiatan pembelajaran seperti itu ya, dengan memanfaatkan sharing materi atau hasil browsing seperti itu ya, tapi tidak mencontek nih ya, karena sesuatu hal yang baik
untuk perbaikan kita tidak boleh melakukan kecurangan sedikit pun, karena ini berkaitan dengan yang namanya ilmu. Oke. Lalu kira-kira tindak lanjut akhir dari Sekar sendiri terkait hal yang akan Sekar lakukan ke depannya seperti apa? Tindak lanjutnya setelah Sekar sudah mendapatkan nilai tuntas, apakah Sekar akan berpuas diri sampai di situ saja atau akan seperti apa ke depannya? Untuk saya tidak Pak, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa mengisi waktu saya. Oke, baik, benar ya. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh cepat berpuas diri atas ilmu yang kita sudah dapatkan. Nah ini Bapak rasa Sekar sudah mampu dan bisa memahami ya, sudah bisa memahami emosional diri ya. Jadi sudah bisa memahami kondisi yang ada pada diri sendiri, itu permasalahan seperti apa, lalu lantas permasalahan tersebut dapat dipecahkan sebagaimana layaknya, seperti itu ya. Dan adalah sesuatu hal yang sangat baik dan sudah sangat positif. Semoga harapan Bapak Sekar dapat menjaga komitmen tersebut dan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan membagi waktu dengan baik, memanajemen waktu dengan baik ya, untuk antara tugas di rumah membantu orang tua dan tugas di sekolah. Karena Sekar juga harus pahami bahwa Sekar posisinya saat ini adalah sebagai seorang pelajar yang tugasnya adalah belajar dan menuntut ilmu ya. Jadi itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Ada yang Sekar mau sampaikan ke Bapak? Saya sangat berterima kasih Pak, karena dari diskusi ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, jadi segala sesuatu hal yang Sekar hadapi jangan dijadikan beban dan harus mencari solusinya. Dan Sekar harus menetapkan prioritas ya, harus menetapkan prioritas solusi dan menjaga komitmen dari solusi yang Sekar sudah tetapkan pada diri sendiri agar semuanya sesuai dengan apa yang Sekar harapkan. Sukses buat Sekar. Mungkin jika ada pelajaran untuk jam selanjutnya Sekar boleh kembali ke dalam kelas. Baik Pak. Ya, terima kasih Sekar, sama-sama Sekar. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.